Berita aktual 24 Mei 2025. Hari ini dunia menyaksikan Gaza bukan lagi sekadar tempat, tapi kuburan yang terbuka. Tanah itu mengepulkan asap, penuh tangis, penuh darah. Tapi siapa sebenarnya yang membunuh siapa? Di hadapan dunia mereka adalah korban, tapi di hadapan Tuhan mereka sedang menuai apa yang mereka tabur selama puluhan tahun. Di tanah sempit yang bernama Gaza, bom bukan lagi ancaman, tapi bahasa sehari-hari. Mereka tahu jika tetap tinggal, maka maut adalah tamu berikutnya. Tapi anehnya, mereka tetap di sana. Mereka tidak melarikan diri, seolah-olah mereka memilih mati daripada meninggalkan kebencian terhadap Israel. Karena mereka telah dibutakan, ditanamkan kebencian sejak bayi, dijanjikan surga jika mati dalam kebohongan jihad. Padahal yang mereka peluk adalah kutukan. Tuhan tidak lagi mengundang mereka untuk bertobat. Ia sedang mencabut akar-akar pemberontakan dari tanah yang dijanjikannya. Gaza bukan lagi rumah, tapi medan penghakiman. Batas kesabaran surgawi telah runtuh. Kini yang turun bukan hujan berkat, tapi badai penghapusan. Gaza sedang dibersihkan dari mereka yang mengotori nama Tuhan di atasnya. Bukan Israel yang membinasakan mereka, tapi pemberontakan terhadap Tuhan yang membakar mereka dari dalam. Yang bertahan bukan sedang mempertahankan tanah, tapi sedang menantang Tuhan. Dan kepada mereka yang menolak pergi, maut tidak datang sebagai musuh, tapi sebagai utusan surga untuk menyapu bersih. Tuhan sudah menetapkan garis pemisah. Siapa yang tinggal akan dilenyapkan. Firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 30 berkata, "Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu." Firman Tuhan ini bukan sekadar janji. Ayat ini menggambarkan cara Tuhan menyingkirkan musuh-musuhnya dari tanah yang dikuduskannya. Mereka yang menentang umat pilihan tidak langsung dihancurkan dalam sehari. Tuhan tidak bertindak sembrono, tapi penuh perhitungan, sedikit demi sedikit. Bukan karena Tuhan lamban, tetapi karena Dia sedang menyusun pewarisan yang kudus. Mereka yang menentang umat pilihan tidak langsung dihancurkan dalam sehari, karena Tuhan sedang mengatur waktu, menguji hati, dan menyiapkan generasi waris yang layak menerima janji. Tanah itu tidak akan diwarisi oleh mereka yang penuh kebencian. Tanah itu tidak akan dihuni oleh mereka yang menodainya dengan darah dan dusta. Tuhan sedang menyapu bersih, tapi tidak dengan badai sesaat, melainkan dengan gelombang demi gelombang pemurnian yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manusia manapun. Setiap serpihan dari tanah itu sedang dikembalikan pada pemilik sejatinya, Israel. Dan bangsa-bangsa yang menolak tunduk, yang bersikeras tinggal di tanah yang bukan milik mereka, akan disingkirkan, bukan oleh senjata manusia, tapi oleh keputusan surgawi yang tidak bisa dibatalkan. Sedikit demi sedikit, satu kota demi satu kota, satu jiwa demi satu jiwa, Tuhan sedang menyapu mereka keluar dari tanah yang bukan milik mereka, dan membentuk warisan ilahi sesuai janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri.
Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini dunia menyaksikan sebuah kenyataan pahit. Gaza bukan lagi sekadar tempat, tapi telah berubah menjadi kuburan yang terbuka. Sebuah tanah yang dulu diperebutkan, kini digenangi air mata, dibanjiri darah, dan diliputi asap kehancuran. Tapi pertanyaannya bukan lagi, siapa yang menyerang? Melainkan, siapa yang sedang dihakimi? Di hadapan dunia, mereka terlihat sebagai korban. Tapi di hadapan takhta Tuhan, mereka sedang menuai apa yang telah mereka tabur. Pemberontakan, kebencian, dan kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Gaza, bom bukan sekadar senjata. Bom sudah menjadi bahasa sehari-hari. Mereka tahu, jika tetap tinggal, maka maut adalah tamu berikutnya. Tapi anehnya, mereka tetap di sana. Bukan karena tidak bisa lari, tapi karena tidak mau menyerah. Mengapa? Karena mereka telah dibutakan oleh ideologi kebencian. Ditanamkan sejak bayi. Dijanjikan surga yang palsu jika mati dalam kebohongan jihad. Padahal, yang mereka peluk bukan keselamatan, tapi kutukan. Tuhan tidak lagi mengundang mereka untuk bertobat. Hari pengunduran telah selesai. Hari penghakiman telah datang. Ia sedang mencabut akar-akar pemberontakan dari tanah yang dikuduskannya sejak zaman Abraham. Gaza bukan lagi rumah, bukan tempat berlindung, tapi medan penghakiman surgawi. Batas kesabaran surgawi telah runtuh. Yang turun hari ini bukan hujan berkat, tapi badai penghapusan. Tuhan sedang menyapu tanahnya. Bukan karena Israel kuat, tapi karena Tuhan sudah memutuskan. Tidak ada yang akan menghina namanya lagi di tanah yang Dia beri. Bukan Israel yang membinasakan mereka, tapi pemberontakan terhadap Tuhan yang membakar mereka dari dalam. Mereka yang bertahan di tanah itu bukan sedang membela rumah, mereka sedang menantang Tuhan sendiri. Dan kepada mereka yang menolak pergi, maut datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai utusan surga untuk menyapu bersih dengan keputusan yang tak bisa ditawar. Tuhan sudah menetapkan garis pemisah. Siapa yang tinggal akan dilenyapkan. Siapa yang menolak tunduk akan disingkirkan dari hadapannya. Firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 30 berkata, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ayat ini bukan hanya sejarah, ini adalah pola ilahi. Tuhan tidak menghapus musuhnya dalam sekejap. Dia melakukannya sedikit demi sedikit, karena Tuhan tidak terburu-buru. Dia sedang menyusun warisan. Tanah itu akan diwariskan, bukan kepada siapa yang kuat, tetapi kepada siapa yang taat. Musuh tidak dihancurkan sekaligus, karena Tuhan sedang menguji hati dan membangun generasi yang layak menerima janjinya. Tanah itu tidak akan dihuni oleh kebencian. Tanah itu tidak akan diwarisi oleh darah dan dusta. Tanah itu tidak akan menjadi altar kebohongan. Tuhan sedang menyapu bersih, bukan dengan badai sesaat, tetapi dengan gelombang demi gelombang pemurnian. Gaza sedang dikosongkan. Tanah itu sedang dikembalikan kepada pemilik sejatinya, Israel. Dan bangsa-bangsa yang menolak tunduk, yang bersikeras tinggal di tanah yang bukan milik mereka, akan disingkirkan. Bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh keputusan surgawi yang tidak bisa dibatalkan. Sedikit demi sedikit, satu kota demi satu kota, satu jiwa demi satu jiwa, Tuhan sedang menyapu mereka keluar. Bukan untuk membalas,
tapi untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah saatnya di mana garis pewarisan sedang digambar ulang, bukan oleh peta politik, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudari, jangan hanya lihat apa yang tampak di TV, tapi lihat dengan mata rohani. Tuhan sedang membersihkan tanahnya. Tuhan sedang menepati firman-Nya. Dan dunia akan melihat bahwa siapa yang melawan Tuhan pasti akan disingkirkan sedikit demi sedikit, sampai tanah itu menjadi kudus kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan, damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus.
Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.